di zaman digital saat ini, yang kemudian ternyata Masya Allah luar biasa tantangannya. Maka dekati Allah. Paling pertama, azamkan kita punya waktu khusus berduaan dengan Allah. Apakah dari waktu 24 jam kita ada waktu berdua-duaan saja sama Allah sebagai Rob kita, sebagai Tuhan kita yang mengatur kita. Nah, pastikan kita punya waktu itu. Mama Madi saya belum punya. Ayo, hari ini kita coba usahakan punya, rencanakan waktu khusus yang gak ada orang lain, cuma kita berdua sama Allah. Itu yang pertama, bangun kedekatan sama Allah. Yang kedua, mau anak kita baik-baik saja terlindungi, maka punyalah amalan rahasia. Punyalah amalan rahasia, amalan yang tidak diketahui oleh siapa-siapa. Amalan yang kita nggak bilang-bilang. Amalan yang memang hanya kita yang tahu. Bahkan mungkin suami kita nggak tahu. Maka insya Allah diniatkan sebagai bentuk penjagaan ke anak. Orang-orang terdahulu, para ulama, ketika anak-anaknya tertidur, kalau kita kan ya melihat anak-anak kita tertidur, kita pasti akan ingat, wih tadi saya marahin. Waduh kasihan anak saya seperti malaikat, siangnya tadi habis saya marahin. Aduh kasihan tadi saya cubit. Aduh kasihan tadi saya bentak. Ketika kita melihat anak kita yang dalam keadaan tertidur, kita ingatnya itu. Tetapi para ulama zaman dahulu, ya para ulama-ulama kita ternyata melihat anaknya tidur, justru mengingat bahwa saya harus nambah ini. Saya harus nambah jumlah rakaat sholat sunnah saya untuk menjaga anak ini. Itu. Jadi pas lihat anak, ingat bahwa saya perlu menambah sholat sunnah saya. 2 rakaat lagi untuk menjaga anak ini. Karena penjagaan kita nggak akan pernah sampai ke anak. Allah yang bisa, kita dekati Allah. Belum punya itu, milikilah sekarang. Milikilah sekarang. Makanya ummahat, saya izin perlihatkan yang di worksheet-nya ya. Di worksheet-nya itu teman-teman bisa buka. Saya akan sangat bersyukur jika teman-teman bisa mengisi ini. Ada 2 kegiatan, teman-teman bikin. Ada waktu khusus berdoa dengan Allah, kapan itu. Ada amalan rahasia agar bisa menjaga keamanan anak kita. Masya Allah. Kita nggak minta sama diri kita ini, tapi kita minta langsung sama Allah yang memiliki. Terus kita evaluasi dalam 7 hari. Kalau sudah 7 hari, tambah 7 hari lagi. Tambah 7 hari lagi, insya Allah kalau sudah 14 hari sudah bisa lebih konsisten ya. Masya Allah. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah kita harus ngecek bahwa ternyata dikatakan bahwa kebanyakan kerusakan anak itu disebabkan karena orang tuanya. Ada anak-anak yang rusak, anak-anak yang bermasalah. Ternyata yang masalahnya bukan HP-nya, bukan gadgetnya, bukan temannya, bukan lingkungannya, bukan sekolahnya, bukan pondoknya. Tapi siapa? Orang tuanya. Loh, kenapa orang tuanya disalahkan? Ternyata katanya orang tuanya menelantarkan anak tersebut.
Ditelantarkan gimana? Dikasih makan, dikasih tempat tidur, dikasih kenyamanan. Oh, ternyata bukan yang seperti itu. Mereka menelantarkan, menyia-nyiakan masa kecil anak-anak mereka. Wah, Mama Madi kejam. Ini bukan saya yang bilang, syukur alhamdulillah. Ini adalah perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Masya Allah. Jadi ummahat, kalau anak kita nggak beres, kalau kita merasakan ada kerusakan pada anak kita melihat bahwa ternyata itu bukan salah siapa-siapa dulu, bukan salah kondisinya dulu, tapi lari ke kita dulu, ummahat. Lari ke orang tuanya dulu. Ternyata landasan utamanya adalah kita menelantarkan masa-masa kecil mereka. Luar biasa ya, saya hampir mau nangis. Kita menelantarkan, menyia-nyiakan masa-masa kecil anak-anak kita. Gimana maksudnya Mama Mahdi? Karena anak-anak itu punya fase perkembangan ummahat. Dari mereka bayi usia 0 sampai 2 tahun, mereka masuk masa tufulah usia 2 sampai 7 tahun, lalu masuk ke tamyiz usia 7 sampai 10 tahun, masuk amrat, masuk taklif. Ini semua butuh pendampingan orang tua. Makanya namanya adalah suntikan imunitas iman. Imunitas itu adalah kekebalan tubuh, bagaimana tubuh bisa mengolah di dalam diri sendiri ya untuk mencegah hal-hal yang tidak baik, untuk bisa menanggulangi serangan-serangan luar. Dan ternyata orang tua berperan penting dalam imunitas iman anak-anaknya. Sehingga kalau ada yang bermasalah anaknya, cara pertama tadi pulang ke Allah ya, nomor 1. Nomor 2, suntikan imunitasnya kurang. Minta maaf, kita sebagai orang tua menyia-nyiakan masa kecil anak-anak kita. Dari usia 0 sampai 2 tahun misalkan ya. Anak-anak di usia 0 sampai 2 tahun masih bayi, mereka masih tidak tahu apa-apa, mereka hanya butuh kehangatan, butuh disusui, butuh menyusui, butuh belayan dari orang tua. Tapi kadang di usia 0 sampai 2 tahun kita merasa anaknya suka menangis, anaknya bikin begadang. Ini yang saya rasakan juga ya saat ini ya, Masya Allah. Anaknya sakit, rewel, nggak bisa diam, digendong diam, digendong rewel, dibaringin rewel, dikasih susu juga rewel, nggak mau, pusing saya. Nah, kadang kita merasa seperti itu. Sehingga poin kasih sayangnya hilang. Anak-anak yang lahir dari rahim kita, yang kemudian membuat kita, kita merasa beban ya terhadap anak kita. Jadi perkembangan anak kita secara kasih sayang, secara jiwanya tidak berkembang maksimal karena subhanallah merasa ditolak sama kita. Bahkan sekalipun kita nggak merasa menolak anak ya, tetapi ada respon-respon kita yang kemudian menyakiti mereka dan mereka punya keyakinan yang lain terhadap orang tuanya. Bahwa mereka tidak disayang. Itu baru ketanam, belum bisa bicara. Masuk usia 2 sampai 7 tahun, masa tufulah, anak-anak ini sudah mulai bisa bicara. Ketika mereka sudah fase golden age-nya, masa-masa keemasannya, di mana disitulah perlu keteladanan kita, perlu pendampingan kita, perlu kita sebagai orang tuanya yang memberitahu bahwa yang seperti ini yang benar, yang seperti ini yang salah, dan sebagainya. Disitulah mereka bisa menilai dan memproses tersebut sebagai karakternya. Makanya hati-hati. Di usia ini 2-7 tahun, jangan menggunakan HP sebagai pola pengasuhan. Yang tadi ya anaknya rewel dikasih HP, dititipin masa-masa kecil anak ke HP. Minta tolong TV bantu jaga saya, bantu jaga anak saya. Jangan dulu. Di sini perlu kita penanaman, pondasi ilmunya, keteladanan orang tuanya. Perlu praktek dari kita. Masa tufulah. Masuk ke tamyiz, anak-anak yang sudah
membedakan baik dan buruk, sudah tahu halal dan haram. Dan Rasulullah SAW pun sudah memerintahkan kita untuk memerintahkan anak-anak kita untuk sholat di usia 7 tahun. Pembiasaan ibadah. Nanti setelah itu masuk ke fase amrat usia 10-15 tahun. Anak-anak yang kemudian sudah masuk fase baliknya, sudah ada pembentukan jati dirinya, sudah punya tanggung jawab, sudah menjadi titik awal dia bisa beramar ma'ruf nahi mungkar. Nanti setelah usia 15 tahun mereka sudah balik, berakal, Masya Allah, sudah mutlak dihukumi sebagai orang dewasa, sudah lepas dari kita. Mereka taklif itu artinya dibebankan, pembebanan. Mereka sudah dibebani syariat sama seperti kita. Jadi ada fase perkembangan anak yang merupakan suntikan dari imunitas iman. Jika ini tidak terlaksana, maaf saja, maka anak-anak tidak punya prinsip, tidak punya iman yang kokoh, jiwanya terapuh, kena hantaman HP, gak bisa stabil, gak bisa melihat yang baik dan benar, ikut arus. Sekarang teman-teman Umahat silahkan dicerna anak-anak kita berada di fase mana, usianya berapa tahun, kemudian apa kelalaian kita. Ketika Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan kerusakan anak itu ada pada orang tua, maka iakan, sadari bahwa bisa jadi memang kita ada campur tangan kita. Jadi cek di mana yang kita kurang, di mana yang kita belum berikan ke anak kita. Dari situ teman-teman nanti bisa masukkan lagi ke chart worksheet-nya agar teman-teman bisa berubah. Sama seperti yang pertama tadi. Ya, masukkan kegiatannya apa, yang masih kurang, yang belum ada dari kitanya. Apa? Mama, kenapa ini anak saya lebih dekat ke HP daripada ke sayanya? Pertanyaan saya, dengan HP dia berapa lama? Dengan mamanya berapa lama? Jangan-jangan kita sendiri yang kasih HP, terus kita nggak bisa kontrol. Jangan-jangan kita sendiri yang kasih HP karena kita nggak sanggup, nggak siap untuk mendampingi kerewelan anak. Berarti kita dulu yang harus bisa mendampingi kerewelan anak. Dari situ kita masuk ke yang ketiga lagi. Kalau yang ketiga, saya pengen refresh. Kita sama-sama buka Al-Quran. Ada yang bisa bacakan Quran Surah Ali Imran ayat 159. Silakan diambil Al-Qurannya yang ada terjemahannya. Dibuka Quran Surah Ali Imran ayat 159. Yang sudah dapat bisa tunjuk tangan dan mohon dibacakan ayat dan artinya. Siapa yang siap untuk membacakannya? Ali Imran ayat 159. Siapa yang mau sedekah membacakan Quran Surah Ali Imran ayat 159 beserta artinya? Sudah ada yang raise hand, Ma. Dari Kak Ulfani. Nah, Masya Allah. Silakan Umma Ulfa. Syukron Mahdi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan kepada mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Syukron. Afwan. Syukran jazakallahu khairan Ulfa. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga Allah memberkahi kita dengan Al-Quran. Yang ketiga, dari kita dekati Allah yang punya hati anak kita berikan suntikan iman. Yang ketiga, ternyata kita berikan mereka kebebasan. Kita berikan mereka hak untuk hidup. Kita berikan mereka wewenang untuk juga memilih tentang hidupnya sendiri. Tentunya dengan batasan, tentunya dengan tanggung jawab. Inspirasi dari Ali Imran ayat 159, Ummahat, atas rahmat Allah lah kita bisa berkasih sayang, kita bisa berlemah lembut. Jadi nggak ada ceritanya dikatakan perempuan itu memang dasarnya lemah lembut. Enggak. Perempuan itu dasarnya memang halus hatinya, berkasih sayang. Beda dengan laki-laki kadang terlalu tegas. Enggak. Kasih sayang itu bukan sifat mutlak perempuan. Itu karena rahmat Allah. Allah yang memasukkannya di dalam hati kita. Makanya kalau yang nomor satu kita gagal, kita nggak dekat sama Allah, maka kasih sayang itu tidak ada di dalam hati kita. Akibatnya apa? Kita selalu marah ke anak kita. Kita selalu merasa mereka beban kita. Kita selalu merasa hidup kita berantakan karena kita nggak bisa mengatur anak kita. Padahal yang salah adalah kita yang tidak dekat dengan Allah. Ketika kita dekat dengan Allah yang nomor satu, bangun kedekatan dengan Allah, Allah masukkan kasih sayang itu, Allah berikan kelembutan itu. Insya Allah anak kita rewel, jungkir balik, nggak mau diatur, kita punya kasih sayang itu. Kita punya kelembutan itu. Jadi sekarang paham ya, kalau kelembutan, kasih sayang, itu bukan hanya sekedar usaha, tetapi itu karunia dari Allah. Itu pemberian dari Allah. Makanya kalau kita rasa hati kita keras sama anak kita, kenapa ya? Ini anak melawan terus, saya juga maunya menundukkan anak ini, tapi kenapa nggak bisa-bisa? Hati kita yang keras, hati kita yang merasa kaku terhadap tingkah laku anak-anak kita, nggak bisa lapang, nggak bisa terima. Maka coba cek kedekatan kita sama Allah. Allah yang maha mengetahui sifat-sifat makhluk yang sudah Allah ciptakan, termasuk manusia, Masya Allah. Allah tahu loh. Coba baca dari Quran Surah Ali Imran ayat 159. Sekiranya kita berlaku kasar, hati kita keras, maka anak ini akan menjauh. Buktinya apa? Kita yang punya anak-anak usia balik. Tadi ada ya Masya Allah generasi Y sama baby boomers. Berarti anak-anaknya sekarang sudah usia balik. Mungkin usia 15 tahun, 16 tahun, 20 tahun. Kalau kita keras,
hati kita keras, Allah sudah bilang di dalam Al-Quran, anak ini menjauh. Anak ini menjauh berarti dia akan semakin membangkang, dia akan mendiamkan kita, membantingkan pintu kamarnya, nggak mau diganggu dan sebagainya. Kenapa? Karena kita keras. Kenapa? Karena kita berhati kasar. Subhanallah. Sedih sekali rasanya ya. Karena kita sebagai orang tua pengen anak ini nurut, pengen anak ini bisa baik, tapi cara kita, tindakan kita salah, makanya anak kita semakin menjauh. Apa kata Allah? Berarti dekati Allah agar kita punya kelembutan itu. Apa kata Allah? Jangan berlaku keras, maafkan. Ya Allah, beri kebebasan kepada anak kita. Kita akan sulit memaafkan kalau kita tidak bisa berempati dengan anak kita. Mas, saya mau pergi ke sini sama teman-teman misalkan. Tapi kita tahu anak kita, anaknya usil atau dan sebagainya, kita rasa kita tidak tenang ketika mereka pergi, kita tidak izinkan. Jadi sampai berapa lama kita tidak pernah mengizinkan anak tersebut. Dan sewaktu melahirkan ya, saya akan menceritakan kisah yang saya dengar dari tukang pijit saya. Jadi pasca melahirkan saya panggil tukang pijit ke rumah dan kami cerita-cerita. Tahu tidak apa yang paling mengagetkan saya dari ceritanya? Ada seorang anak gadis, anak SMA, yang bapaknya itu seorang tentara. Tegas sekali, Masya Allah. Aturan-aturannya jelas, sistemnya jelas di rumahnya. Anak ini sekolah diantar jemput. Masya Allah, seorang ayah yang betul-betul mendampingi dengan baik, anaknya diantar ke sekolah, paginya, siangnya dijemput. Nggak pernah luput. Tapi subhanallah, dia hamil di luar nikah. Dan yang melahirkan bayinya adalah tukang pijit saya ini. Karena beliau juga sebagai bidan. Ya. Saya kaget ya, anak gadis yang setiap hari diantar jemput sama bapaknya, nggak pernah sekalipun diizinkan keluar rumah. Nggak ada ceritanya main, pergaulan keluar sana nggak ada, tapi gimana ceritanya bisa hamil? Di cross check sama ibunya, dilakukan di toilet sekolah. Subhanallah. Saya menangis dengar kabar itu. Di cross check sudah dilakukan 3 kali dari tahun sebelumnya. Baru yang ini yang terakhir, yang ketiga hamil. Apa momen yang perlu kita dapatkan dari anak kita adalah momen kebersamaan. Bukan hanya sekedar kita larang, bukan hanya sekedar kita nggak bolehin, bukan hanya sekedar ini loh kamu harus tanggung jawab, tidak. Karena dijaga bagaimanapun, anak ini lepas. Anak perempuan. Di toilet sekolah. Sama temannya. Nangis saya dengar. Subhanallah. Jadi betul-betul yang namanya penjagaan Allah itu nggak bisa kita dapat hanya dengan usaha kita. Betul-betul itu karunia dari Allah. Jadi memang kalau kita bisa berempati sama anak ini memang punya waktu, pengen punya waktu juga dengan teman-temannya. Cobalah kita kasih kebebasan, tapi ada batasan, ada tanggung jawab. Cara menghadirkan batasan dan tanggung jawab itu adalah dengan imunitas iman sejak dini tadi, suntikan tadi. Jadi semuanya berentet ummahat. Kita lubang di satu titik, maka kita akan harus mengulang dan melihat apa yang bisa kita tambal itu. Jadi betul-betul kalau anak kita punya kesalahan, mereka rewel, mama anak saya ini sudah nggak bisa mendengarkan saya, sudah pada titik mama anak saya ini sudah tidak mau mendengarkan saya, maka kata Allah apa? Maafkan anak tersebut, kasih kebebasan sedikit. Dan mohonkanlah ampun, karena doa kita sebagai orang tua makbul untuk anak-anak kita. Yang berikutnya lagi,
Bukan kata saya, kata Allah langsung, bermusyawarahlah. Bermusyawarahlah pada urusan tersebut. Urusan apa yang membuat anak kita nggak mau mendengar? Dimusyawarahkan, diajak bicara apa solusinya. Jadi memang jadi orang tua nggak ada sekolahnya, tapi luar biasa tantangan dan ujiannya setiap hari. Masya Allah. Cukup 3 ini saja untuk melindungi anak kita, insya Allah. Untuk teknis-teknisnya, itu tentunya akan ada. Tapi yang terpenting adalah ini dulu. Terus gimana Mama Mahdi? Era digital ini. Nah, saya sedikit bahas tentang HP tadi ya. HP itu adalah harta ummahat. HP itu termasuk ke dalam golongan harta. Yang namanya harta berarti berhubungan dengan uang. Betul? Karena kita beli HP dengan uang, bukan dengan daun. Ya, bukan dengan hal-hal lain, dengan harta kita. Makanya HP itu termasuk harta. Kapan anak-anak bisa mendapatkan harta mereka? Satu lagi teman-teman, silakan buka surah An-Nisa. An-Nisa. Ada yang sudah dapat An-Nisa surah keempat. Coba kita buka ayat 6. An-Nisa ayat 6. Saya sudah diingatkan waktu saya sudah habis ummahat. Jadi sedikit saya bahas tentang HP ya. An-Nisa ayat 6. Ummahat yang mau kasih HP anaknya, ingat-ingat ayat ini. Langsung kita kaji sama-sama ya, karena waktu saya sudah habis. Dan artinya, dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, pandai memelihara harta, rusydah, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Masya Allah. Saya ulangi. Jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Apakah anak usia 5 tahun sudah pandai memelihara harta? Tidak. Apakah mereka sudah rusydah? Tidak. Berarti mereka tidak boleh diserahkan harta. Berarti mereka tidak boleh diberikan gadget. Bisa dipahami? Lanjut. Kalau misalkan anak kita usianya 17 tahun, sudah balik Mama Mahdi, anak saya sudah mimpi basah yang laki-laki, misalkan ya. Berarti dia sudah balik. Beda antara balik dengan rusydah. Bisa saja mereka sudah balik tapi belum rusydah. Bisa aja mereka sudah balik tetapi belum bisa mengenali harta, belum pandai mengatur harta, belum rusydah. Dan hal tersebut kita terlarang untuk memberikan harta. Masih kita yang pegang. Gimana caranya kita bisa mengetahui bahwa anak kita udah pandai memelihara harta dengan tidak? Dengan yang tadi, poin nomor 2. Kita berikan suntikan iman, ada poin amanah dan tanggung jawab. Coba kita kasih sedikit-sedikit sejak usianya tamyiz, usia 7-10 tahun. Nanti masuk 11-15 tahun, diuji lagi tentang keamanahannya, kejujurannya, diberikan tugas-tugas, Masya Allah. Jadi kita bisa melihat, karena kata Allah, jika menurut kamu, jadi memang ada pendampingan orang tua, ummahat. Nggak bisa lepas, kita yang punya nilai. Oh, nilainya anak ini sekian, belum bisa. Baru kemudian kita tidak serta-merta memberikan harta tersebut. Jadi usia rusydah kira-kira lah 15 tahun ya. Kira-kira, Masya Allah, kalau suntikan iman kita bagus, benar, suntikan imannya sesuai dengan tahap perkembangan anak, anak-anak usia 15 tahun sudah balik, sudah rusydah, dia udah bertanggung jawab dengan dirinya sendiri, udah boleh diserahi hartanya. Tapi sebelum itu harus pendampingan orang tua. Kalau mau kasih HP anak, ada 2 syaratnya. Yang pertama adalah itu dibutuhkan. Seperti tadi kata ummahat, oh ada kelas online, oh ada sekolahnya online, ya boleh. Karena itu kebutuhan dan harus didampingi. Yang kedua adalah ada kita di samping anak. Ada kita pendampingannya. Karena anak ini butuh kita sebagai orang tua untuk memberikan prinsip penggunaan terhadap HP.
Jangan serahkan HP sebagai pusat pengasuhan. Bahaya. Kenapa? Anak-anak bisa jadi keras. Anak-anak bisa jadi apatis. Bisa berfantasi. Imannya rapuh. Dan futur. Subhanallah. Jadi balik lagi ke pendampingan kita. Demikian ya, afwan jidan atas ketergesa-gesaan saya. Semoga kurang lebihnya ada yang bisa nyangkut. Nggak harus banyak. Yang penting ada yang bisa terserap di hati, diamalkan sedikit saja dulu. Semoga Allah berkahi dan berikan ilmu-ilmu yang lain lagi. Saya minta maaf untuk hal-hal yang kurang berkenan. Semoga insya Allah kita bisa ketemu di majelis-majelis yang berikutnya lagi. Syukran, jazakumullah khairan. Sekian dari saya, Mama Mahdi. Masya Allah. Terima kasih banyak Mama Mahdi, jazakillahu khairan. Banyak banget ilmunya. Dibuat merinding kita semua. Dari cerita-ceritanya juga tadi. Masya Allah banyak sekali. Mohon maaf juga nih Mama Mahdi, jadi kita potong untuk sesi penyampaian materinya karena keterbatasan waktu. Biar nanti sesi tanya jawabnya juga ada agak leluasa mungkin ya Mama. Tapi sebelum itu akan ada kuis dulu nih Bunda, Kakak semuanya. Tadinya ingin menggunakan kuisis, cuman kami lihat nih antusiasnya, Masya Allah, jadi pengen tektokan langsung dengan para peserta. Akan saya sampaikan 3 pertanyaan, nanti boleh yang paling cepat langsung raise hand ya. Gimana Kakak Bunda sekalian, sudah siap? Masya Allah, lagi pada bilang, Masya Allah ilmunya padat, Masya Allah. Bagaimana Kakak Bunda sekalian, sudah siap untuk kuis kita? Oke, siap. Pertanyaan pertama, silakan ya siap-siap untuk raise hand. Nanti boleh yang paling pertama, duluan raise hand akan saya persilakan untuk menjawab. Pertanyaan pertama, yaitu sebutkan 3 cara mendidik anak di era digital yang tadi sudah disampaikan oleh Mama Mahdi. Oke, kepada Bunda Siti Maisarah, silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, membangun kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, memberikan suntikan imunitas iman. Yang ketiga, memberikan kebebasan dengan batasan dan tanggung jawab. Masya Allah. Gimana, Mah? Betul ya, Mama Mahdi? Masya Allah, barakallahu fikum, Muhaura. Sah, Kak Dinda? Ya. Sah, insya Allah jawabannya. Alhamdulillah, silakan catat ya Kakak Panitia. Oke, kita next lanjut ke pertanyaan kedua. Nanti 1 pertanyaan lagi boleh dari Mama ya, Mah? Oh, boleh. Masya Allah, boleh. Pertanyaan kedua. Generasi anak bayi usia 4 tahun, termasuk generasi apa nih? Waduh, mudah sekali ya. Generasi apa? Silakan mungkin saya ulang ya, low hand dulu teman-teman, Kakak Bunda sekalian. Soalnya udah pada langsung raise hand. Kita low hand dulu biar fair ya. Silakan low hand dulu, Bunda Dia. Sudah low hand semuanya? Low hand dulu ya. Oke. Oke, Kak Rasmianti boleh low hand dulu, kita mulai. Oke. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, Razan, silakan Razan, jawabannya apa? Bismillah, gen alpha. Insya Allah. Ya. Alhamdulillah. Insya Allah benar ya, Mama Mahdi. Benar, Masya Allah. Barakallahu fikum.
Oh, oke. Satu lagi silakan dari Mama. Baik, Masya Allah, pertanyaan dari saya. Bagaimana implementasi atau aplikasi dari suntikan imunitas anak? 1, 2, 3, silakan. Oke, Bunda Herianti. Imunitas iman dengan memberikan contohnya ya Uma ya. Ya, aplikasinya yang kita lakukan ke anak seperti apa? Menceritakan kemahabesaran Allah, keindahan Allah, menceritakan sahabat-sahabat Rasul, kisah Rasul melalui berkisah atau keteladanan para sahabat seperti itu. Insya Allah. Barakallahu fikum, Umma Herianti. Sahih. Alhamdulillah, barakallah. Jazakallah khair, Mama Mahdi. Wa yakin. Baik, sudah semua berarti ya Mama Mahdi ya? Barakallah. Sudah semua Kak Dinda. Kecuali kalau masih ada hadiahnya lagi. Alhamdulillah dapat 3 pemenang. Nah, yang belum berkesempatan dapat hadiah, tenang aja, nanti di akhir sesi akan ada resume challenge. Kita umumin lagi challenge untuk resume di media sosial dan ada hadiahnya juga, dan nggak kalah menarik nih hadiahnya. Jadi pastiin Kang Bunda sekalian menyimak sampai akhir nih, biar nggak ketinggalan informasi dan ilmu. Oke, mudah-mudahan pemirsa udah menulis semua ya pemenang pada hari ini. Oke, kita lanjut aja ya, mau Mahdi ke sesi tanya jawab. Oke, baik. Di sesi tanya jawab ini saya akan buka 3 sesi, insya Allah. Boleh dari Kakak Bunda sekalian yang ingin bertanya langsung, boleh raise hand atau menuliskannya di kolom chat. Ingin bertanya, boleh di sini atau lewat kolom chat. Kayaknya. Oke, kita tunggu nih. Silakan Kakak Bunda. Oke, ada dari Bunda Ayu nih. Silakan, Bun. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya tidak pakai video. Terima kasih atas pemaparannya, Mama Mahdi ya. Masya Allah. Ya, saya mau tanyakan, ini kan ceritanya mungkin saja ada orang-orang yang ternyata sudah dari dulu memperkenalkan gadget ke anak-anaknya. Tapi setelah tadi mendengar penjelasannya, ternyata ini anak-anak belum boleh diserahkan gadget gitu, tidak boleh diperlihatkan gadget atau ya dan sebagainya. Nah, bagaimana solusinya dengan kondisi yang seperti ini? Anak-anak itu sudah terbiasa dengan gadget, tapi kita maunya tapi tadi penjelasannya sebaiknya jangan dulu. Nah, solusinya bagaimana untuk menarik si anak ini atau memisahkan si anak-anak ini dari gadget yang sudah terbiasa di kehidupan mereka? Saya rasa itu saja. Terima kasih. Insya Allah. Saya langsung saja ya, Kak Dinda. Boleh, Ma. Baik, Masya Allah. Saya sapa dulu. Ini tadi teman saya, Uwa, Masya Allah. Teman SMA saya, Masya Allah. Barakallahu fikum. Masya Allah. Kami sama-sama bersekolah, Masya Allah. Dan Allah takdirkan sama-sama lagi menjadi orang tua. Masya Allah. Nah, menarik pertanyaannya, Uwa nih. Gimana kalau misalkan kita udah terlanjur ngasih HP ke anak kita dan anak kita sudah merasa HP itu sebagai kesehariannya dia. Kita mau putus itu gimana cara putusnya? Betul, Masya Allah. Itu hal yang sangat sulit sekali, apalagi sudah menjadi kebiasaan, tetapi insya Allah bisa dilakukan. Dengan cara kita coba buat aturan baru. Nah,
Untuk anak usia 5 tahun sampai 6 tahun ke bawah, misalkan usia 3 sampai 6 tahun, itu akan cukup sulit karena mereka masih punya tantrum. Tapi untuk anak 7 sampai 10 tahun, itu bisa kita dekati dengan pendekatan pengetahuan yang berlogika sama mereka. Nah, kita coba pecah di usia 3 sampai 6 tahun dulu. Anak-anak yang sudah dari awalnya kenal gadget, kemudian kita mau potong, kita bilang dulu sama kakak. Yang pertama, kakak, mama tahu, mama kasih kakak gadget, ada HP setiap hari, tetapi ternyata mama tahu itu salah. Mama minta maaf dan mama minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahan ini. Mama mau sekarang sistemnya baru. Mulai sekarang mama kasih kakak gadget yang tadinya 7 hari full, sekarang 3 hari aja dulu, Kak. Hari Senin, Rabu, sama Jumat. Jadi dibatasin, itu pun batasnya juga nggak langsung hilang, tapi sedikit demi sedikit. Kenapa? Karena nanti anaknya kaget, kita juga kaget, nggak bisa mengatasi tantrumnya. Yang pertama, komunikasikan bahwa ada aturan baru. Aturan barunya buat setahap demi setahap, jangan langsung hilang. Karena itu sulit sekali kalau langsung hilang, karena udah tertanam ceritanya ya kesehariannya, makanya kita 3 hari aja dulu, Kak. Jadi ada free, nggak boleh gadget di hari Selasa, Kamis, Sabtu, Ahad. Nah, dari situ kita harus tahu bahwa kehilangan waktu untuk gadget ini harus diganti dong. Harus ada gantinya. Nah, gantinya ini yang harus perlu kita lapangkan dada kita. Bisa saja anak kita tambah berulah, bisa saja mereka semakin rewel, bisa saja mereka menuntut sesuatu dan sebagainya. Ini yang harus kita antisipasi. Jadi misalkan hari Selasa sudah no gadget sama sekali, yuk itu hari bermain ke taman. Yuk boleh puas-puasin main sepeda. Nanti pulang kita makan, baca buku, bener-bener gak ada gadget. Tapi kalau gak ada gadget, anak larinya ke kita. Tentunya, karena mereka udah nggak ada yang ngerecokin untuk melihat HP, jadi mereka ngerecokin kita. Makanya kita pun perlu antisipasi itu. Apa yang akan kita lakukan ketika anak kita sudah tidak pegang gadget lagi. Mindsetnya adalah pasti mereka akan mengganggu kita. Pasti. Jadi mindset mengganggu itu ganti dengan apa yang bisa saya berikan untuk anak saya. Bisa kemana saja ya, itu. Lama-lama nanti terbentuk kebiasaan mereka bisa kreatif. Salah satu akibat anak tidak bisa kreatif adalah gadget. Sebentar. Nah, yang tadi itu ya, kalau misalkan anak kita sudah terpapar gadget, mereka akan tidak kreatif. Kenapa nggak kreatif? Mereka akan terhalangi dengan gadget tersebut. Maunya gadget. Kenapa sih anak-anak itu suka HP, suka menonton, suka melihat layar? Karena layar, HP, gadget itu merespon mereka dengan sangat cepat. Saya ulangi. Gadget, HP, TV itu merespon mereka dengan sangat cepat. Merespon mereka dengan sangat cepat. Ketika mereka pencet kiri, berubah ke kiri. Ketika mereka bilang stop, langsung berhenti. Ketika mereka bilang lanjutkan, langsung dilanjutkan. Makanya mereka suka berinteraksi dengan HP. Responnya cepat. Kalau orang tuanya, Ma mau ini, sebentar. Ma bagaimana kalau ini? Sebentar. Nanti dulu ya, mau masih kerja ini. Lama responnya. Makanya mereka lebih terbiasa, lebih suka dengan gadgetnya, berlama-lama dengan gadgetnya, karena responnya cepat kepada mereka. Dan ternyata itu kebutuhan untuk direspon, kebutuhan untuk merasa diperhatikan, kebutuhan untuk merasa berharga. Dia merasa berharga di depan HP-nya. Kenapa? Karena mereka pegang kontrol dengan HP tersebut. Makanya ummahat, mereka nggak bisa jadi kreatif karena mereka pada akhirnya hanya berfokus pada gadget. Coba kita tengok ya, anak-anak kita kalau nggak ada gadget,
Mereka akan lompat ke sana kemari, akan bikin-bikin permainan baru, akan bikin cerita-cerita baru. Mama nanti kita main ini ya, mama jadi ini ya. Mas saya mau menggambar ini adalah ininya. Mereka jadi sangat kreatif karena tidak terbatas dengan layar. Makanya anak-anak yang sudah terpapar gadget untuk memulihkan kembali sisi kreatifnya itu perlu proses dan butuh waktu tentunya. Jadi semoga Allah Subhanahu memberikan kita kesabaran untuk bisa menahan diri dari proses itu. Nggak mudah. Ceritanya kita sudah kasih anak kita HP, kita harus bertanggung jawab untuk bisa menahan sakit atau pedihnya kerewelan untuk membalikan posisi ke normal. Setelah 3 hari kita buat lagi kesepakatan. Kak, ini waktu main HP-nya 10 menit saja tiap 3 hari ini ya. Anaknya misalkan sudah 5 tahun atau 6 tahun. Hah, sedikit sekali Mas 10 menit. Boleh kalau begitu 30 menit bagaimana? Ya, anaknya boleh. Jadi setiap hari dikurangi. Jadi tinggal 3 hari, tinggal 30 menit. Akumulasi 1,5 jam. Sudah lumayan itu, Masya Allah. Mau dikurangin lagi bisa, tinggal 1 hari Jumat misalkan. Tinggal hari Jumat, hari HP, insya Allah boleh dengan pendampingan. Dan itu butuh proses. Untuk 3-6 tahun mereka akan tantrum, maka siapkan ilmu untuk mengatasi tantrum. Ilmu manajemen emosi. Yang ikut kelas kemarin manajemen emosi semoga bisa diterapkan untuk lepas dari HP-nya ya. Nah, untuk anak usia 7-10 tahun, mereka sudah punya pemikiran yang logis. Jadi kita bisa masuk ke dalam situ. Kak, kita sebagai muslim punya waktu 24 jam. Allah kasih kita waktu 24 jam. Ternyata nggak bisa kalau hanya untuk sekedar bermain HP. Menurut kakak, apa yang Allah suka, kita habiskan waktu kita dalam 24 jam tersebut. Diajak berlogika. Menurut kakak, HP ini fungsinya apa? Digunakan untuk apa? Karena mereka masih dalam tahap penegakan ya, pembiasaan 7-10 tahun. Anak-anak yang usianya 11 tahun ke atas itu sudah rebel. Dia sudah memasuki masa akut, makanya Rasulullah SAW juga mengatakan kalau mereka tidak mau sholat, ada bab hukuman, ada bab boleh dipukul. Makanya sifat anak di atas 11 tahun itu keras. Sudah menunjukkan jati dirinya sendiri, sudah menunjukkan egonya yang lebih dewasa, bahwa mereka lah yang mengatur dan sebagainya. Disitulah perlu yang poin ketiga tadi, berikan kebebasan dalam batasan dan tanggung jawab. Diajak lagi untuk berdiskusi, maafkan mereka dan diskusikan bagaimana baiknya. Jadi kita tidak akan bisa berhasil kalau kita nggak mohon ampun sama Allah. Ya Allah, saya mohon ampun, saya minta maaf karena menyerahkan pengasuhan pada HP. Padahal semestinya itu saya. Padahal semestinya saya yang berlelah-lelah. Saya yang berada di sisi anak, bukannya HP. Ya Allah, saya minta pertolongan-Mu, tolong saya agar saya bisa menormalkan situasi tersebut. Ya Allah, kalaupun sudah normal dan saya ternyata kewalahan menanggungnya, mohon bantu saya, mohon lapangkan dada saya untuk menerima kerewelan-kerewelan anak. Karena tidak mudah. Kita harus menggantikan HP, di mana mungkin HP itu kita gunakan untuk me time kita, untuk makan kita, untuk bisa mengerjakan tugas, untuk bisa sekolah, untuk bisa menuntut ilmu juga misalkan. Jadi ada konsekuensi di tiap pilihan. Dan bukannya tidak bisa memberikan gadget. Saya pun sebagai orang tua juga memberikan gadget kepada anak-anak yang usianya 8 tahun dan 6 tahun. Itu tadi 2 syaratnya, yaitu kebutuhan yang memang dibutuhkan, misalkan ada kelas online, playdate online, bertemu dengan teman-teman online, dan sebagainya. Ataupun ada materi-materi online yang diakses melalui layar, itu bisa. Yang kedua adalah didampingi dengan kita masukkan nilai-nilai.
Ya, yang dinonton jangan yang kelihatan auratnya. Itu kok pada saat ada iklan, Kak, tutup matanya atau skip dulu. Atau langsung tiba-tiba ada yang seram-seram, Kak, itu nggak boleh, misalkan. Jadi didampingi. Jadi mereka bisa memilah, bisa mengetahui fungsinya apa, prinsipnya seperti apa. Jadi nilainya tetap baik, tetapi HP itu sebagai wasilah saja. Sama-sama kita berusaha untuk meminimalisir pengasuhan HP di rumah-rumah kita. Berat, subhanallah. Tapi insya Allah dengan pertolongan Allah bisa. Semangat ya, insya Allah. Seperti itu ya. Afwan kepanjangan. Masya Allah. Semoga jawabannya puas ya. Umu Ayu bisa menjawab nih tadi pertanyaannya. Mungkin tadi udah lengkap banget ya sekalian dengan bisa menjawab pertanyaan yang lainnya. Tapi mungkin kami akan coba jawab lagi nih ya Mahdi untuk beberapa pertanyaan lagi. Ada lagi insya Allah boleh dari panitia di share screen. Sudah mulai dari pertanyaannya. Ya, apakah sudah terlihat? Oke. Yang pertama dari Bunda Risa Oktaviana. Assalamualaikum, Ma. Saya kadang kesulitan untuk membagi waktu dengan anak dan untuk fokus kepada Allah. Ada trik nggak, Ma? Baik, Masya Allah. Betul ya, kalau tentang anak biasanya kita jadi lupa sholat tepat waktu, udah nggak sempat lagi untuk buka mushaf, untuk tadarusan, udah capek di dapur, belum lagi menyapunya, Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melapangkan segala urusan Umarisa ya, dan umahat yang lain yang sama-sama berjuang. Gimana caranya kita punya waktu dengan Allah, sedangkan dengan anak aja susah. Kita membagi waktunya dengan urusan rumah tangga dan suami. Tipsnya adalah kita lakukan ketika kita mau melakukan ibadah, libatkan dengan anak. Ketika kita mau beribadah dengan Allah, libatkan anak. Contohnya sudah masuk azan duhur, kita libatkan anak. Kita tempatkan bahwa, nak, ini sudah azan zuhur, ayo semuanya kita sholat dulu. Anaknya belum mau sholat, tidak ada masalah, izin. Nah, izin, mama mau sholat dulu ya. Ya, sebentar, insya Allah habis sholat baru kita boleh main lagi. Gitu. Jadi memang tipsnya adalah kita memprioritaskan waktu fokus ke Allah tersebut dan urusan yang lain mengikut. Saya ulangi, kita fokuskan, kita prioritaskan urusan kita ke Allah sehingga urusan-urusan yang lain mengikut. Kalau misalkan waktunya kita tadarus, ya tapi jangan juga lama-lama kalau kita melihat anak butuh kita ya. Betul-betul disempatkan lah, misalkan setengah halaman saja. Nah, ini adalah waktu kita membaca Quran. Silahkan yang lain juga anak-anak boleh ambil iqro'nya, tapi pada bertengkar, lari-lari apa, tahan dulu, kita fokus, kita prioritaskan ngaji kita. Kalau setengah halaman masih sulit, seperempat halaman boleh. Kalau seperempat halaman masih sulit, kita murojaah saja juz-juz hafalan anak-anak kita. Gitu. Jadi ketika kita mau beribadah, lakukan saja sesuai dengan rutinitas harian kita. Tidak perlu difokuskan bahwa nggak ada gangguan anak sama sekali. Kecuali kita mau ambil waktu spesial berdua-duaan dengan Allah. Kalau itu benar-benar saat anak tidur. Waktu spesial itu ya mungkin saja hanya ada di malam hari. Berarti apa yang terjadi? Kita mengorbankan waktu tidur kita lagi. Kita mengorbankan diri kita lagi. Nah, dari situ terlihat bahwa ternyata kita butuh untuk mengorbankan waktu diri pribadi kita, sehingga waktu untuk Allah ada, waktu untuk anak ada, waktu untuk suami ada. Dari situ. Kalau amalan rahasia juga bisa bukan hanya dengan ibadah fisik ya, bisa juga dengan ibadah yang lain. Semangat Umarisa, jangan menjadikan anak sebagai alasan. Meskipun
kita terseok-seok karena kehadiran anak-anak. Barakallahu fikum. Masya Allah. Terima kasih Mama Mahdi, lengkap banget penjelasannya gimana biar kita bisa tetap memprioritaskan waktu kita untuk Allah gitu ya. Mungkin dilanjut ya Ma, boleh dibantu dijawab lebih singkat lagi kali ya Ma ya. Ya. Khawatir mau masuk ke Zoom sebentar lagi. Pertanyaan kedua, Bismillah apa yang harus kita lakukan atau berikan pengertian ke anak di usia di bawah 3 tahun yang sudah kecanduan handphone? Kondisinya ini diasuh oleh ibu saya sendiri. Oke, berarti orang tuanya mohon maaf tidak belum berkesempatan untuk mengasuh nih Mama Mahdi. Jadi diasuh oleh neneknya dan 3 tahun sudah kecanduan handphone. Silakan. Nah, Ummu Kida, semoga Allah merahmati ummah sekeluarga. Kita nggak bisa mengontrol anak usia 3 tahun, Ummah. Anak usia 3 tahun itu egonya masih sangat di atas karena mereka masih punya sifat egosentris. Egosentris, sentris itu pusat, ego itu kecenderungan diri untuk selalu merasa benar. Jadi anak 3 tahun itu punya pusat egosentris di dalam dirinya sendiri. Jadi kita belum bisa kasih tahu, kita hanya bisa kasih teladan. Ingat, anak-anak tufulah 2-7 tahun, mereka butuh keteladanan orang tua. Tapi kadar Allah, karena kita tidak mengasuh sendiri, ada neneknya, dan neneknya pun kerepotan dengan anak, makanya dikasih dengan HP. Kata neneknya, kalau anakmu nggak mau pakai HP, saya ngerawatnya pakai apa itu? Kita harus punya alternatif itu, karena nggak mungkin neneknya bisa menahan mengasuh anak usia 3 tahun yang tugas perkembangannya masih di sekitar gerakan, suka berputar, lari-lari, salto, dan sebagainya. Kan dikasih HP langsung diam, enak. Makanya Ummah Kida juga harus realistis. Pemutusan HP berarti butuh pendampingan. Ummah Kida harus pulang ke anak Ummah. Tapi misalkan karena pekerjaan, karena sesuatu hal yang tidak bisa kita lepas juga, kita adalah penopang keluarga, penopang keuangan keluarga, maka coba cari alternatif-alternatif yang bisa menggantikan HP, yang bisa ditangani oleh neneknya. Contoh misalkan tontonan di laptop yang sudah kita install dari YouFit atau Sarah Play School atau lembaga-lembaga lain yang sudah aman tontonannya, itu saja yang kita kasih. Atau coba misalkan ada kegiatan-kegiatan anak yang melatih motorik mereka yang bisa mereka mainkan sendiri, difasilitasi material-materialnya. Atau misalkan kita menyewa kakak tutor yang bisa mendampingi anak kita belajar ketika HP-nya sudah lepas. Itu Ummah Kida. Kita harus realistis. Jadi ketika kita ambil HP-nya, apa yang bisa menggantikan kehilangan HP itu? Maksudnya selama ini dia mainnya HP, setelah HP-nya hilang, dia mainnya apa? Sedangkan bukan kita yang mengasuh, berarti kita nggak bisa men-cheers orang lain, maksudnya menyemangati orang lain. Karena beda rasanya ketika kita berjuang sendiri itu untuk anak kita dengan orang lain neneknya. Lebih berat lagi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu Ummah Kida dan ummahat lain untuk berjuang ya. Sama-sama, bismillah. Seperti itu. Masya Allah, semangat Ummah Kida. Semoga dimudahkan nih untuk anaknya dan ummah-ummah yang lainnya juga. Terakhir nih Mama Mahdi, mungkin singkat saja. Mau tanya Mah, anak saya di usianya 3 tahun rajin murojaah Quran, Masya Allah. Tapi sekarang di usia 4 tahun tidak mau diajak. Gimana solusinya dong biar bisa semangat belajar lagi? Baik, Masya Allah. Ummu Ubay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memuliakan ummah sekeluarga. Masya Allah, barakallahu fikum untuk Ananda, soleh atau solihah ini.
Nah, usia 3 tahun sudah punya hafalan Quran dan sudah suka murojaah. Benar, usia 3 tahun adalah usia yang dekat dengan kelahirannya. Maksudnya masih dekat dari ketika mereka dilahirkan. Ingat hadis yang tadi, anak-anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah artinya imannya kuat, punya kecenderungan untuk melakukan syariatnya Allah. Karena di dalam hatinya mereka sudah tahu bahwa Allah adalah Rabb-nya. Nah, anak-anak 1, 2, 3 tahun ketika diajak untuk melakukan ibadah sama Allah, itu cepat sekali mengikut. Kesulitannya adalah anak-anak usia 4 tahun ke atas. Dan betul, ketika mereka sudah tidak mau diajak, memang kan agak sudah jauh ya dari fitrahnya, dari masa lahirnya ya. Makanya kata hadisnya yang menjadikan agamanya mereka menyimpang, itu orang tuanya. Ketika anak ini nggak mau diajak murojaah, solusinya orang tuanya. Apa maksudnya? Kita yang murojaah. Hafalannya surah apa sih? Oh, surah An-Naba. Baik. Kakak, mama murojaah surah An-Naba ya. Kakak boleh dengar, boleh diikutin. Kita yang murojaah. Karena ternyata penyimpangan ke anak itu bukan dari orang lain, bukan dari anaknya ke kita. Bagaimana caranya agar anak bisa semangat lagi? Ubay, caranya agar anak bisa semangat lagi adalah dengan melihat kita semangat untuk murojaah dan membaca Al-Quran. Mama Madi, saya belum bisa membaca Al-Quran. Saya juga masih terbata-bata murojaah. Baik, kalau begitu anak akan melihat saya menghadiri kajian-kajian Al-Quran, kajian-kajian tahsin. Anak akan melihat saya belajar, saya terbata-bata dengan ustazah saya. Dengan itu, anak akan melihat, oh Masya Allah mama saya belajar, saya juga mau belajar. Itu. Anak usia 2-7 tahun hanya butuh keteladanan. Mereka nggak bisa disuruh, Umah. Butuhnya keteladanan. Keteladanan orang tua. Terus gimana kalau mau makan minta HP? Kalau tidak dituruti nangis. Ini masalah kita lagi. Ingat kata Ibnu Qayyum, kerusakan anak itu bukan dari lingkungannya, bukan dari kondisinya, bukan dari karena anak menangis karena nggak dikasih HP, tapi dari kita, orang tuanya. Apa kerusakan anak yang menjadi penyebabnya adalah orang tua? Yaitu kita yang ngasih HP. Anak-anak nangis dikasih HP, anak-anak mau makan dikasih HP. Jadi apa? Ketika mereka makan, mereka minta HP. Nggak mau makan, ya kalau nggak ada HP. Ini kesalahan kita. Kenapa? Karena kita memberi imbalan pada kegiatan-kegiatan yang merupakan kebutuhan anak. Saya ulangi. Kesalahan kita adalah memberikan imbalan untuk kegiatan-kegiatan yang merupakan kebutuhan anak. Makan itu kebutuhan atau bukan kebutuhan? Itu sesuatu yang alamiah, sifatnya natural. Anak harus makan kalau dia lapar. Tapi kita malah kasih HP agar dia bisa makan. Hasilnya apa? Hasilnya anak ini tidak punya esensi terhadap makan. Apa maksudnya tidak punya esensi terhadap makan? Mereka nggak tahu kalau makan itu penting bagi diri mereka sendiri, bukan bagi mama. Tapi kata anak, saya makan ini untuk mama. Kenapa? Karena mama yang nyuruh saya makan. Tapi saya nggak suka makan, saya suka HP. Jadi saya makan aja, yang penting ada HP. Itu Umar. Makanya kerusakan anak penyebabnya di kita, orang tuanya. Gimana caranya untuk menariknya lagi? Minta maaf Kak, mulai saat ini saat makan adalah makan. Nggak ada lagi HP. Kakak boleh menangis, mama temani. Kalau kakak belum mau makan juga nggak apa-apa. Nanti kalau kakak sudah siap makan, baru kita makan sama-sama. Gimana Mama Madi? Anak saya kurus sekali. Kalau dia tidak makan, saya susah. Dia tambah kurus. Subhanallah, itulah konsekuensi yang harus kita telan. Istilahnya adalah ada rasa-rasa sakit, ada durasi sakit yang harus kita rasakan untuk bisa menormalkan kembali. Jadi kita ambil HP-nya, saat ini lagi nggak ada lagi makan dengan HP, kalau makan ya sama mama. Mama ajakin makan, mamanya makan, kalau anaknya nggak mau makan nanti diajak lagi. Sampai dia lapar dan dikasih. Seperti itu. Jangan pernah memberikan kemauan anak ketika anak menangis. Saya ulangi, jangan pernah memberikan kemauan anak ketika mereka menangis. Kenapa? Karena mereka menjadikan
menangis sebagai komunikasi agar bisa mendapatkan keinginannya. Dan itu intensinya akan semakin besar. Semakin besar artinya kalau menangis nggak dipenuhi, mereka akan berguling. Berguling nggak dipenuhi, mereka akan salto. Salto nggak dipenuhi, mereka akan memukul kita. Memukul kita nggak dipenuhi, mereka akan meludahi kita. Sampai kemudian itu tidak dipenuhi, mereka akan menyakiti dirinya sendiri, seperti menjedukkan kepala, memukul-mukul dirinya. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka tahu pasti dikasih. Karena mereka tahu mama saya pasti kasih kok, cuma harus kayak gini dulu caranya. Itu. Makanya untuk mencegah rantai itu, silahkan potong. Menangis, silahkan menangis. Mama, ya Allah, tolong saya mendengarkan tangisan anak saya. Itu. Biarkan mereka menangis, mereka tidak akan mendapatkan keinginan mereka di saat mereka berperilaku tidak baik. Seperti itu ya. Semoga dipahami. Masya Allah, terima kasih banyak Mama. Kita diingatkan lagi nih Uma-Uma bahwa kesalahan atau karakter anak pada hari ini bukan karena lingkungannya atau eranya, tapi balik lagi karena orang tuanya, didikan orang tuanya. Semoga menjawab Umu Ubay. Saya juga mohon maaf kepada Umu Bunda yang lainnya yang sudah bertanya, tapi belum sempat atau belum ada waktu untuk dijawab. Mudah-mudahan di lain kesempatan ya, atau mungkin nanti bisa terkoneksi langsung dengan Mama Mahdi. Boleh, Mah? Boleh, Masya Allah. Silakan ke media sosial Mama Mahdi nih, Umu Bunda sekalian. Sekali lagi mohon maaf ya. Boleh saya lanjutkan ke sesi selanjutnya, Mama Mahdi? Boleh, silahkan. Oke, alhamdulillah selesai sudah sesi tanya jawab pada hari ini. Terima kasih banyak kepada kakak bunda yang telah bertanya. Kami juga ucapkan terima kasih banyak jazakillahu khairan kepada Ibu Nurmayanti Zain atau Mama Mahdi atas ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Barangkali mungkin Mama Mahdi di sana udah azan atau ada kegiatan lain, boleh meninggalkan ruang Zoom. Tapi kalau misalnya memang luang, nggak apa-apa stay di sini bareng kami senang sekali. Dan untuk peserta, mudah-mudahan masih bisa stay di ruang Zoom ini, karena akan ada pengumuman spesial setelah ini. Oke. Saya sambil mengingatkan kembali, untuk form presensi insya Allah akan dibagikan setelah pengumuman spesial, jadi jangan kemana-mana, apalagi nanti ada pengumuman soal resume challenge. Usahakan kakak bunda bisa ikut nih, biar bisa membagikan ilmu yang udah didapatkan pada hari ini, dan pastinya insya Allah akan mendapatkan hadiah dari Aslah. Insya Allah, oke. Waktunya kita pengumuman spesial. Mungkin panitia boleh ditampilkan layarnya. Kepada Kak Laili, kami persilahkan. Halo semuanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selamat siang Ibu-ibu, Bunda-bunda, dan kakak-kakak semuanya. Perkenalkan, saya Laili dari Lead Conversion Aslah Pure Water. Jadi di sini saya akan memperkenalkan tentang Aslah Pure Water. Jadi apa sih Aslah Pure Water ini? Aslah Pure Water merupakan produk air minum dalam kemasan asal dari Surabaya. Nah, rasakan manfaatnya di setiap varian. Jadi di sini ibu-ibu, bunda-bunda, kakak-kakak bisa melihat terlebih dahulu, kami memiliki 4 produk, ada yang gelas, botol, dan juga galon. Ini varian produk yang kita miliki.
Lalu ini bisa dilihat harganya di layar. Kalau kami memiliki harga yang lebih murah dibandingkan kompetitor lain, bisa dibandingkan di e-commerce yang udah ada seperti Shopee, Tokopedia, dan yang lainnya, bahwa kami ini memiliki harga yang lebih murah dari e-commerce lain, dan tentunya juga kami tidak kualitasnya tidak kalah juga. Nah, kemudian kami di sini memiliki promo tukar galon. Untuk promo tukar galon itu sendiri, syarat dan ketentuannya ini ada berlaku. Yang pertama, minimal 5 galon, kemudian tidak perlu beli galon aslah yang baru. Cukup gunakan galon lama yang sudah ada dan tukarkan dengan galon aslah. Hematnya sampai 40.000 per galon. Dan untuk 5 galon hemat sampai 200.000. Jadi kalau misalnya ibu-ibu, bunda-bunda, dan kakak-kakak nggak punya nih galon di rumah, cuma ada 1 galon, bisa nih janjian sama keluarganya, sama saudaranya yang lain, sama tetangganya yang lain. Seperti itu ya ibu-ibu dan bunda-bunda. Nah, selain kami memiliki produk air minum dalam kemasan, kami juga punya peluang untuk ibu-ibu dan bunda-bunda sebagai mitra kebaikan Aslah. Nah, maksud dari mitra kebaikan Aslah ini, kami membuka peluang untuk usaha sebagai distributor, agen, toko retail, dan juga Horeca. Nah, untuk distributor ini biayanya sekitar 8 jutaan saja, dan ibu-ibu bisa menjadi distributor untuk daerahnya sebagai produk sebagai distributor Aslah, dan juga untuk agen sebagai toko atau retail ini hanya biayanya mulai dari 500 ribuan aja. Jadi misalnya pengen usaha di rumah bisa nih mulai dari 500 ribuan aja. Dan kemudian untuk yang punya usaha Horeca, hotel, restoran, kafe, dan juga catering, kami punya peluang untuk sebagai supplier dari usaha ibu-ibu. Misalnya ibu-ibu punya usaha ayam goreng dan ada tempat makannya di tempat, ingin disuplai air minumnya, bisa dari kami. Dan kami memberikan harga dan penawaran yang spesial. Nah, untuk ini semua kami akan memberikan harga distributor. Kemudian ini ada promo khusus hanya di ASC. Nah, ASC ini adalah program spesial kelas seperti yang sekarang diadakan. Nah, insya Allah ke depannya kita akan mengadakannya lagi dan rutin setiap bulan, namanya Aslah Special Class. Dan kita akan memberikan promo-promo khusus yang untuk agen, Horeca, dan juga eventual atau sebagai harga distributor. Eventual ini misalnya ibu-ibu ingin punya mengadakan gathering, arisan, kemudian acara kepanitiaan, syukuran, hitanan, pernikahan, yang seperti itu, kita juga akan memberikan harga distributor untuk ibu-ibu dan bunda-bunda sekalian. Harganya pastinya jauh lebih murah ketimbang tanpa menggunakan promo ini. Seperti itu. Nah, gimana nih syaratnya? Syaratnya yang pertama, hanya untuk 10 pertama peserta Aslah Special Class. Kemudian harus mengisi link presensi, nanti akan diberikan oleh panitia di akhir acara. Kemudian yang ketiga, minimal pemesanan 25 box refill atau galon. Lalu ada minimal pemesanan 10 box refill atau galon untuk yang eventual. Yang tadi yang 25 box ini untuk agen dan juga Horeca. Lalu satu orang hanya bisa menggunakan salah satu promo dan hanya berlaku di bulan November saja. Di bulan depan kita nggak akan kasih nih promo ini. Jadi jangan sampai ketinggalan, dan ini juga terbatas hanya untuk 10 orang pertama saja. Nah, kalau misalnya ibu-ibu butuhnya galon dan juga produk gelas, ini bisa dicampur ya. Misalnya ibu-ibu mau mengadakan arisan, butuh galon nih 5 dan juga 5-nya lagi Aslah yang gelas. Nah, itu dicampur aja boleh, seperti itu. Keuntungannya ikut promo ini lebih hemat hingga 10% dibanding harga normal. Jadi tunggu apa lagi? Jangan sampai ketinggalan ya ibu dan bunda-bunda. Kemudian apa sih keunggulan menjadi mitra kebaikan Aslah? Yang pertama, modalnya kecil, keuntungannya 100% untuk mitra, agen ataupun Horeca. Jadi kita nggak ambil keuntungan, dan terserah ibu bapak, ibu-ibu ingin mengambil keuntungan sebesar apa, karena kita tidak menentukan harga
eceran tertingginya seperti itu. Lalu harga murah dibanding merek lain dan dengan kualitas yang sama, karena kita nggak mau nih cuma ngasih harga murah tapi kualitasnya jelek. Kita ingin tetap memberikan kualitas yang bersaing di pasaran. Lalu peluang bisnis menjanjikan karena produknya bukan produk musiman. Air minum kan kita butuh setiap hari ya, ibu-ibu dan bunda-bunda. Lalu kualitas produknya juga terjamin, diproduksi dengan teknologi tinggi, RO dan sinar UV sehingga baik untuk ginjal. Kan sekarang tuh lagi marak nih katanya penyakit gagal ginjal gitu. Nah, untuk melindungi keluarga kita, bisa nih kita gunakan produk Aslah untuk keluarga tercinta agar kita terhindar dari penyakit yang membahayakan ginjal kita gitu ya. Dan juga kita sudah bersertifikat BPOM, Halal MUI dan juga SNI. Jadi jangan khawatir apakah kita sudah halal atau belum, karena kita sudah memiliki 3 sertifikat ini. Lalu peluang menjadi agen kebaikan, karena setiap liter air Aslah setara dengan sedekah Rp15. Jadi ketika ibu-ibu dan bunda-bunda nanti membeli produk Aslah, setiap keuntungan dari Rp15 itu kita kumpulkan, kita belikan lagi produk dan kita sumbangkan ke majelis-majelis seperti itu ya bunda-bunda. Kan enak banget nih kalau misalnya daftar jadi mitra Aslah atau misalnya daftar menggunakan promo tadi, karena ini hanya terbatas, sudah keuntungannya 100%, harganya pakai harga distributor nggak kayak biasanya, kemudian dapat kesehatan juga, lalu kita juga menjadi agen kebaikan Aslah yang juga beramal ke majelis-majelis seperti itu ya. Jadi kan enak, jadi amal jariah kita untuk di masa yang akan datang, untuk tabungan akhirat kita. Jadi dunia dan akhirat harus tetap seimbang. Seperti itu ya ibu-ibu dan bunda-bunda. Nah, untuk promo agen khusus hanya bulan November 2022. Yang untuk agen yaitu toko dan juga retail, ini dapatkan potongan harga untuk pembelian minimal 50 box per galon. Boleh dicampur ya, seperti misalnya tadi ada botol ukuran 600, 300 galon dan juga gelas, itu bisa dicampur produknya seperti itu sesuai dengan kebutuhan toko atau retail ibu-ibu dan juga bunda-bunda. Keuntungannya ini 100% untuk agen, jadi kita nggak minta keuntungannya. Dan juga berlaku untuk toko atau retail, gratis biaya pengantaran. Nah, ini enak banget nih bunda-bunda. Ketika bunda-bunda dan ibu-ibu sekalian membeli produk kita, kita langsung antar nih ke rumah ibu-ibu dan bunda-bunda. Dan tentunya syarat dan ketentuan juga berlaku ya. Nah, untuk yang berminat menggunakan promo ini, langsung aja hubungi aslah.id atau saya sendiri, Laili, untuk Aslah di nomor 081211310707 dan nomor saya 089534328018. Boleh ini ibu di screenshot dulu nih. Siapa tahu nih yang dekat-dekat ini bakal ada acara, event, kepanitiaan, gathering, arisan, atau yang pingin punya usaha nih. Karena ini cuma untuk 10 orang pertama aja yang bisa pakai event promo ini. Dan kalau misalnya ibu-ibu dan bunda-bunda tuh nggak ingin buka usaha, tapi ada nih saudaranya, ataupun juga ada suaminya gitu yang ingin buka usaha, itu boleh juga ya dipakai ini, di-share aja informasinya ya, hanya untuk 10 orang pertama aja ya. Jadi jangan sampai ketinggalan karena ini cuma untuk 10 orang pertama. Dan jangan lupa dihubungi ya Aslah ataupun Laili di 081211310707 dan nomor saya 089534328018. Di screenshot dulu ya ibu-ibu. Dan kalau misalnya nanti ibu-ibu pingin daftar tapi udah terisi nih slot yang 10 orang ini, jangan khawatir karena kita bakal bagikan promo lagi, tapi sayangnya promo ini nggak sebesar dari event ini gitu. Ada promo bulan November yang lain karena kita bagi-bagi promonya tuh nggak cuma satu doang ya, jadi kita bagi-bagi promo yang banyak, tapi usahakan ibu-ibu ikut promo yang ini ya. Seperti itu. Kira-kira apakah ada yang berminat nih untuk mengadakan
bermitra dengan Aslah, atau misalnya ibu-ibu ada yang mau ngadain event arisan nih sambil sharing-sharing nih, siapa tahu ada yang mau join juga di arisan ibu-ibu, boleh coba di komen, diisi kolom komentarnya ya ibu-ibu dan bunda-bunda semuanya. Nah, kayak gitu. Jangan lupa ya, ini cuma untuk 10 orang pertama dan harganya tuh dapat harga distributor gitu. Apalagi dianterin ke rumah, gratis ongkir. Jadi kita nggak perlu susah-susah mikirin biaya akomodasinya seperti apa ya ibu-ibu dan bunda-bunda. Apalagi yang di daerah Surabaya nih kan dekatkan banget nih sedaerah, apalagi ya kan lebih mudah gitu untuk bagian akomodasinya. Karena kita bakal antar langsung ke rumah bunda-bunda. Nah, oke. Kalau dari saya cukup sekian. Terima kasih untuk Kak Dinda atas waktunya. Bunda-bunda bisa langsung aja ya, kalau mau langsung kontakin Aslah atau Lairi. Ini bisa di screenshot dulu. Terima kasih semuanya, ibu-ibu dan bunda-bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak nih Kak Laili. Tadi udah lengkap banget ya Kakak Bunda, Ibu-ibu sekalian terkait promonya, berlimpah promo nih dari Aslah. Pastikan Kakak Bunda, khususnya nih yang di Surabaya, jangan disia-siakan nih promo yang sudah dijelaskan oleh Kak Lail tadi. Karena dengan menjadi mitra kebaikan Aslah, baik itu distributor, agen, atau konsumsi pribadi sekalipun, itu berarti kita semua telah ikut menebar kebaikan, ikut bersedekah, sehingga insya Allah bernilai pahala dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya, Kakak Bunda sekalian. Nah, sekali lagi saya ingatkan nih, bagi Kakak Bunda yang masih bisa untuk join, jangan keluar dulu dari Zoom meeting karena ada satu lagi pengumuman spesial yang ingin kita bagikan dan insya Allah bermanfaat lagi nih Kak, yaitu resume challenge berhadiah. Boleh ditampilkan Kakak Panitia? Halo Kakak Panitia, boleh ditampilkan untuk slide-nya? Oke, kita tunggu dulu nih Kakak Bunda ya. Tadi diingatkan kembali untuk link presensi. Sebentar lagi kita akan bagikan, jadi pastikan jangan keluar dulu. Dan nanti insya Allah rekamannya juga akan kami bagikan dengan syarat tidak menyebarluaskannya ya Kakak Bunda sekalian. Tapi boleh nanti ikut resume challenge-nya agar ilmu yang didapatkan hari ini juga bisa bermanfaat untuk teman-teman Kakak Bunda sekalian. Jadi Masya Allah ya ilmu yang disampaikan. Oke, kita jelasin nih, apa sih resume challenge berhadiah? Jadi tantangan ini adalah tantangan untuk Kakak Bunda sekalian mengajak yang lainnya, maksudnya ya, mengajak Kakak Bunda untuk menyebarkan ilmu nih pada yang lainnya di media sosial. Tadi tujuannya agar kita bisa meraih pahala dan bisa bermanfaat nih bagi banyak orang. Dan syaratnya apa aja? Mudah banget Kakak Bunda, yaitu yang pertama, isi link presensi. Boleh di next Kakak Panitia. Oke, yang pertama mengisi form presensi ya. Nih, sebentar lagi kita kirimkan. Kemudian follow Instagram Aslah Pure Water. Kemudian membuat postingan berisi resume materi pada hari ini yang penting untuk diketahui oleh orang lain. Tadi dibebaskan, tidak ada syarat harus berapa postingan, boleh sebebas-bebasnya dari Kakak Bunda dan diupload di Instagram, boleh di feed atau di story. Kemudian jangan lupa nih, tag Aslah Pure Water dan @cahayazain. Untuk batas waktu postingannya itu 12 sampai 14 November 2022. Insya Allah nanti tanggal 15 November kami informasikan siapa pemenangnya. Tadi hadiahnya ya totalnya Rp300.000 ditambah 2 merchandise. Wah, Masya Allah. Lumayan kan Kakak Bunda? Selesai acara ini tadi dapat hadiah, game seru juga, terus ada promo-promo yang dijelaskan oleh Kak Lail, dan sekarang nih kesempatan nih untuk
bisa bermanfaat tapi juga dapat keuntungan, yaitu dengan ikut resume challenge berhadiah. Oke deh. Boleh nih Kak Panitia kita share link presensinya untuk kakak bunda sekalian biar diisi. Oke, silakan nih kakak bunda isi link presensinya. Di dalamnya kami juga mohon bantuan nih untuk dijawab sejujur-jujurnya, karena di dalamnya akan ada feedback, umpan balik nih terkait acara hari ini. Dan mudah-mudahan di next Aslah Special Class, kakak bunda sekalian bisa hadir lagi nih untuk meramaikan acara kami. Boleh ya, Kak, diisi. Oke. Jangan lupa juga nih, Kak, kalau misalnya kakak bunda tertarik dengan promo yang sudah dijelaskan, hubungi ke Aslah dan Kak Laili tadi ya, Kak. Hubungi kontak kami. Oke deh. Nah, berhubung sudah jam 12, bagi yang belum isi presensi, jangan lupa diisi. Akan kami buka sampai nanti. Jadi silakan dan jangan meninggalkan grup dulu ya, kakak bunda sekalian. Tetap di grup. Baik. Saya masuk kepada sesi akhir kita, yaitu penutupan. Akhirul kalam, saya mewakili panitia Aslah Special Class mengucapkan jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang telah mengikuti acara hingga siang hari ini. Mohon maaf atas segala hilaf, kekeliruan kami dalam ucapan, kesalahan dalam perbuatan, serta kekurangan kami dalam melayani peserta, baik di dalam grup maupun di acara pada siang hari ini. Di Zoom meeting kami mohon maaf sebesar-besarnya, karena kita semua sepakat ya kakak bunda bahwa kesempurnaan hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Sampai jumpa di special class, Aslah Special Class selanjutnya, insya Allah di bulan Desember mendatang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Sampai jumpa kembali di Aslah Special Class selanjutnya. Jangan lupa untuk isi link presensinya ya kakak bunda sekalian. Dan ikuti tadi challenge-nya, resume challenge-nya agar ilmu yang sudah didapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Promo spesial nih. Aslah Pure Water. Terima kasih banyak. Sampai jumpa kembali. Ya, ayo cepat kita bobo. Mama, Amia, kenapa bisa jatuh? Kenapa jatuh?